Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh my God, give me some knowledge and the mastering understanding. Amin. Baik, selesai. Selamat pagi anak-anak, sehat semua hari ini? Alhamdulillah, Pak Ajar lihat wajahnya seger-seger, sehat, ya, nggak ada yang ngantuk sama sekali. Oke anak-anak, perlu diketahui bahwasanya pembelajaran, bentar ya, ini Pak Ajar mute dulu. Supaya bisa fokus, sebentar. Baik anak-anak, perlu diketahui bahwasanya pembelajaran pada hari Jumat ini waktunya tematik dan diadakan penggabungan antara kelas 6A dengan kelas 6C. Oke, mungkin ini pertama kali Zoom ya di kelas 6, atau mungkin di kelas 5 dulu sudah pernah, tapi di kelas 6 ini pertama kali Zoom. Kalau sebelumnya anak-anak khususnya kelas 6C itu pembelajarannya menggunakan video pembelajaran aja. Nah, tapi untuk live-nya baru kali ini, semoga anak-anak bisa lebih mudah memahami dan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya jawab. Baik, sekarang kita waktunya mata pelajaran, sebentar, IPA dan Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja Pak Azhar jelaskan tentang IPA dulu ya. IPA mungkin pada sebelumnya anak-anak sudah dijelaskan tentang bagaimana perkembangbiakan hewan, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di antara perkembangbiakan itu, anak-anak perlu tahu bahwasanya beberapa makhluk hidup yang ada di bumi ini, khususnya hewan dan tumbuhan itu, ada yang bertambah banyak, ada juga yang hampir punah. Oleh karena itu, bentar ya. Oleh karena itu, karena demi menjaga ketidakpunahan hewan atau tumbuhan tersebut, maka beberapa pemerintah itu mengadakan yang namanya apa? Pelestarian. Tujuannya apa? Kamar mau jadi kamar. Bentar ya, Pak Ajar mute dulu ya. Tolong yang belum di mute. Yang sudah paham ya. Pak Fajar gak diabsen dulu, Pak. Iya, tadi sudah difoto kan? Nanti absennya sementara foto dulu. Nanti ada foto lagi terakhir. Oke? Oke. Ya. Jadi kan fotonya kan muncul semua di Pak Fajar. Tak foto lagi wes. Pak Jar mute dulu supaya bisa kondusif. Oke, tujuan pelestarian lingkungan itu ada 5 ya yang kita harus pahami. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi yang dilestarikan kan tidak hanya hewan saja, tetapi tumbuhan dan hewan. Sehingga setelah diadakan pelestarian, tujuannya apa? Ya supaya ekosistemnya seimbang. Ekosistem pernah dipelajari anak di kelas 4. Mungkin yang masih ingat. Ya, ekosistem pernah dipelajari di kelas 4. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Itu yang masih ingat. Kemudian untuk yang kedua, tujuan pelestarian lingkungan ada melestarikan keanekaragaman hayati supaya tidak punah. Dan yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan diadakan pelestarian, kebutuhan masyarakat tidak akan kekurangan. Contohnya kebutuhan akan tumbuhan yang dijadikan bahan makanan. Begitu juga kebutuhan hewani, protein hewani itu dari hewan, sehingga tidak akan kekurangan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai tempat
hiburan. Kok bisa, Pak? Nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut. Kenapa bisa dijadikan tempat hiburan? Oke, selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan tujuannya. Sekarang akan Pak Ajar jelaskan jenis-jenis pelestarian hewan dan tumbuhan. Itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Kalau in situ itu tumbuhan atau hewannya dilindungi langsung di tempat aslinya. Jadi hewan atau tumbuhannya tidak dipindah tetapi masih di tempat aslinya, sehingga bentuknya nanti bisa cagar alam, suaka marga satwa, atau taman nasional, atau hutan lindung. Jadi itu namanya in situ. Kalau yang ex situ itu di luar tempat tinggalnya. Misalnya harimau. Harimau aslinya di mana? Yang tahu? Di hutan. Ya di hutan. Letaknya di daerah mana? Itu hewan khas mana? Sulawesi kurang tepat. Sumatera. Indonesia itu terkenal dengan harimau Sumateranya. Lah kan anak-anak kan nggak perlu jauh-jauh datang ke Sumatera toh. Bisa lihat di mana? Kebun Di kebun binatang. Kebun binatang atau kebun raya atau taman safari ya kan. Nah itu namanya ex itu. Jadi hewan dipindahkan itu bukan berarti mengurangi haknya hewan itu untuk tinggal di hutan, tetapi juga salah satunya adalah perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut. Dipindahkan ke kebun binatang, dikasih makan, ada pengunjung datang, kan bayar tiket itu lah. Tiketnya itu dibuat makannya mereka, jadi nggak ada ruginya. Kalau anak-anak, masih ada suaranya ini. Tolong di mute dulu ya mikrofonnya anak-anak supaya tidak mengganggu. Oke, bagus. Bentar, banyak yang baru gabung soalnya. Oke, Pak Ajar lanjutkan ya. Sekarang Pak Ajar akan contohkan beberapa pelestarian in situ sama ex situ. Yang pertama adalah cagar alam. Ini anak-anak sekaligus mencatat loh ya, jangan hanya terpana mendengarkan pembahasan. Jadi yang penting langsung dicatat aja sambil mendengarkan, sambil mencatat. Oke, Pak Ajar lanjutkan pembahasan tentang in situ yang pertama yaitu cagar alam. Cagar alam itu fungsinya adalah melindungi flora dan fauna, yaitu melindungi hewan, tumbuhan dan hewan. Jadi Pak Ajar ulangi lagi ya. Pelestarian in situ itu terkadang karena memang lokasinya dan supaya pengendaliannya mudah, kadang cagar alam dengan suaka marga satwa dengan taman nasional itu digabung jadi satu tempat. Biasanya seperti itu kalau di Indonesia. Jadi nanti anak-anak kalau lihat di palangnya ini, ya kan di situ ada tulisan apa itu? Selamat datang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Jadi Kawah Ijen itu tidak hanya cagar alam saja, tetapi di dalamnya juga sebagai taman nasional. Nanti ada taman nasional sendiri. Ya. Sehingga yang di dalamnya contohnya di mana itu? Cagar alam Gunung Leuser. Nah, di dalamnya kan ada hewan, ada tumbuhan, dan ada ekosistem air ya. Contohnya sungai itu. Sehingga siapapun yang melakukan aktivitas di situ harus izin. Ketika masuk itu harus izin dulu. Dan ketika di dalam ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Misalnya apa? Tidak boleh menebang pohon aja nggak boleh. Menebang pohon itu harus izin dulu. Kemudian kalau ingin menangkap hewan juga, kalau hewan-hewan liar boleh. Tapi kalau hewan-hewan yang dilindungi itu kalau misalnya memang sengaja menangkap akan mendapatkan hukuman. Jadi ada hukumnya di situ. Oke, selanjutnya setelah cagar alam, suaka marga satwa. Melindungi apa kalau suaka marga satwa? Hewan. Hewan langka di dalamnya. Jadi lebih banyak ke hewannya ya. Contohnya di suaka marga satwa Ujung Kulon. Itu ada hewan apa di situ? Sudah terlihat jelas itu? Badak. Badak. Masa badak aja?
Orang hutan. Orang hutan. Oh enggak, Pak Azhar tanya yang di ujung kulon aja. Yang di ujung kulon, badak bercula satu. Iya, dilihat culanya kan ada satu itu. Jadi badak bercula satu ini adalah hewan khas dari ujung kulon sehingga di situ langsung dilindungi di tempat itu juga. Kemudian di Suaka Marga Satwa Tanjung Puting di Kalimantan itu melindungi banyak sekali hewan yang namanya orang utan, iya, orang utan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Tolong jangan dicoret-coret ya screen-nya. Nanti kalau mau coret di bukunya sendiri aja. Ya, oke? Ya, pinter. Oke, Pak Jar lanjutkan. Selanjutnya adalah Taman Nasional. Jadi Taman Nasional itu pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli. Contohnya adalah di Banyuwangi ada yang namanya Taman Nasional Baluran. Jadi kalau anak-anak mungkin pernah ke situ, jadi di dalamnya itu ada ekosistem yang besar. Jadi hewannya itu liar semua di situ dan dilindungi. Jadi kalau ada pemburuan maka langsung ditangkap orang yang memburu. Di situ ada rusa, ada harimau juga, ada puma. Puma itu apa ya? Macan hitam itu, macan kumbang. Dan lain-lain, banyak sekali. Beserta tumbuh-tumbuhannya. Kemudian contoh lagi adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang Pak Jar sebutkan tadi. Itu tidak hanya melindungi tumbuhannya saja, tetapi juga ekosistemnya. Dan yang terdekat dan terkenal itu adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi itu yang paling luas itu, dimulai dari Bromo sampai Semeru itu, karena di dalamnya ada banyak sekali ekosistem, ya, makanya termasuk Taman Nasional. Contohnya apa yang di Bromo itu, hewan yang dilindungi. Di situ ada gambarnya itu. Burung kakak tua. Wah, bukan. Ayo, dilihat benar-benar ada tulisannya. Apa? Elang. Elang Jawa. Elang Jawa, pinter. Ya. Kemudian ada 40 macam anggrek langka yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian ada satu bunga yang namanya bunga keabadian, ya, atau bunga Edelweiss. Itu tidak boleh dipetik. Bahkan yang sudah mati pun itu bunganya tidak boleh diambil. Itu bunga Edelweiss yang tumbuh langsung di di lingkungan Bromo Tengger Semeru. Oke, Pak Jar lanjutkan. Nah, yang terakhir ini adalah hutan lindung. Bukan terakhir ya, hutan lindung, yaitu melindungi tumbuhan, namanya aja hutan lindung, yaitu melindungi tumbuhan. Kenapa dibentuk sebuah hutan lindung? Jadi hutan lindung ini biasanya terletak di daerah-daerah pegunungan yang lokasinya itu harus dilindungi. Contoh, di daerah Malang saja ya, itu ada yang namanya hutan pinus. Jadi di situ memang sengaja ditanami pinus dan dilindungi, tidak boleh ditebang sembarangan. Karena apa? Karena kondisi tanahnya itu yang miring. Bentar. Karena kondisi tanahnya itu yang jika hutan pinus ini ditebang maka akan sangat berbahaya bagi warga sekitar. Karena tanah yang miring tadi kalau tidak ditanami pohon yang banyak maka akan terjadi musibah yang namanya longsor atau bencana alam longsor, sehingga diadakannya yang namanya hutan lindung. Kemudian di Alas Purwo atau hutan Purwo di Banyuwangi juga dilindungi. Kalau yang terdekat di sekeliling kita itu ada namanya hutan mangrove. Di Surabaya ada ya, ada di Wonorejo, ada di yang satunya di mana itu? Ya disitulah pokoknya di Surabaya. Hutan mangrove ini dilindungi, ditanam dan dilindungi. Kemudian yang selanjutnya kebun raya, yaitu melestarikan tumbuh-tumbuhan dari berbagai daerah. Contohnya ada Kebun Raya Purwodadi, kemudian Kebun Raya Bogor, dan yang terakhir adalah Kebun Raya Mangrove.
Bentar, yang masih nyala speakernya tolong dimatikan dulu. Nah, ini termasuk in situ apa ex situ yang kebun raya ini? Boleh dinyalakan sekarang. Yang mau jawab. Termasuk ex situ apa in situ? Ex situ. Pinter. Ya. Kenapa? Karena memindahkan tumbuhan dari daerah lain ke daerah yang akan kita kunjungi. Kebun Raya Purwodadi ini yang paling dekat dengan kita ya. Dan mangrove itu juga paling dekat. Itu memindahkan tumbuhan-tumbuhan yang dari daerah lain dipindahkan ke satu tempat. Ya hanya untuk wisata, untuk ilmu pengetahuan dan pelestarian. Kemudian ini in situ apa ex situ? Ex situ. Ex situ, kebun binatang. Saya tebak anak-anak sudah pernah ke sini semua ya. Ke kebun binatang Surabaya itu paling dekat dan paling mudah untuk dikunjungi. Ya, mengunjungi saudaranya apa mengunjungi sesama makhluk Allah? Mengunjungi sesama makhluk Allah. Saudara. Ya. Oke. Dan yang terakhir itu contohnya di Ragunan ya. Itu Ragunan agak jauh kalau dari lokasi kita. Yes, itu tadi untuk pembahasan IPA, yaitu coba sekarang boleh dinyalakan dulu speakernya. Tadi IPA kita membahas apa saja? Pelestarian hewan. Dibagi menjadi bentar. Dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ya. Dua. Apa aja tadi? Ex situ dan in Situ situ. dan in situ. Contohnya ex situ. Dua. Kebun binatang dan kebun raya. Kebun raya. Bagus. Kemudian contohnya in situ. 4. Hutan alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Hutan lindung. Oke, pinter-pinter ini loh. Ya, oke. Iya, pinter-pinter sebenarnya. Cuma udah nggak masuk sekolah ya, jadi nggak kelihatan. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang IPA dan insya Allah semuanya paham dan harus dipahami terus ya, jangan dilupakan. Sekarang Pak Ajar, ini karena sudah banyak yang gabung dan belum banyak yang keluar, Pak Ajar foto lagi. Oke, sekarang Pak Ajar akan melanjutkan pembahasan yaitu waktunya bahasa Indonesia. Ya. Ya, ayah. Bahasa Indonesia. Ya. Oke, silakan di unmute lagi karena ini perlu kefokusan. Yuk. Ya, jadi sekarang waktunya membahas tentang simpulan paragraf. Kalau anak-anak pada tema ini itu sudah diajari tentang menentukan ide pokok, kemudian menentukan simpulan, atau ada tambahan menentukan kalimat penjelas dan kalimat utama. Nah, pada menentukan simpulan ini ternyata Pak Fajar lihat itu masih banyak yang belum memahami, bingung. Jadi kalau ada satu paragraf yang banyak itu bingung mau menyimpulkannya itu yang mana yang disimpulkan. Nah, sekarang coba di situ ada bacaan. Pak Fajar minta satu orang untuk membaca, yang dinyalakan mikrofonnya hanya satu orang itu. Yang lainnya tolong tetap dimatikan. Siapa? Alivia, coba Alivia. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Ya, bagus. Kalimat utamanya kan kemarin sudah dijelaskan. Kalimat utama kalau tidak di awal, ya di akhir. Nah sekarang dari kalau di tengah nanti aja itu SMA dipelajarinya. Kalau SD kita belajarnya 2 dulu aja.
SD sampai SMP itu yang sering dipakai kalimat utama kalau tidak deduktif di awal, ya induktif di akhir paragraf. Ya, sekarang itu kalimat utamanya di awal apa di akhir? Yang Awal. Oh, di awal ya. Awal. Oke, pintar semua. Jawabannya benar, yaitu di awal. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Sehat. Kemudian dijelaskan di kalimat setelahnya, tidurnya harus 8 jam per malam, tidak bangun setiap malam, ya. Kemudian kalau tidurnya cukup, imunnya baik. Kemudian kalau tidurnya pulas, kadar melatoninnya meningkat dan imunitasnya juga baik. Oke, sekarang Berarti kita tidur ya, Pak? maksudnya? Berarti kita harus tidur ya, Pak? Ya harus tidur. Kalau malam hari, ya tidurnya harus di waktu yang tepat. Jangan waktunya sekolah Zoom gini tidur, bahaya. Ya, tiba-tiba tahu-tahu kuotanya habis gitu aja. Oke, sekarang kan sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Sekarang Pak Jar mau kasih pilihan jawaban. Nanti disimpan dulu, jangan langsung dijawab ya. Jangan langsung dijawab, tapi jawabannya ditaruh di otaknya dulu. Ya. Oke. Silakan dipilih tapi jangan langsung dijawab. Di antara A, B, C, D, simpulan yang tepat yang mana? Jangan dijawab dulu ya. Disimpan dulu jawabannya di otaknya masing-masing. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Oh, sudah. Oke, disimpan dulu ya. Sekarang Pak Ajar mau lihat semuanya. Bentar. Sorry. Yang jawab A, angkat tangan. Yang jawab A? Oh, enggak ada. Oke, bentar. Belum kelihatan semuanya. Yang jawab B, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang jawab C, angkat tangan. C, oke, 1, 2. Oke, cukup. Yang jawab D, angkat tangan. Oke, enggak ada. Oke, cukup. Oke, jawabannya adalah yang B. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Iya. Loh, berarti kesimpulan itu seperti apa, Pak? Kesimpulan adalah biasanya yang pertama ya, harus sesuai dengan bacaan kuncinya. Dan yang kedua, biasanya 2 kalimat itu digabung menjadi 1. Syaratnya harus sesuai dengan bacaan. 2 kalimat digabung menjadi 1, itu namanya simpulan. Dan diambil dari kalimat utama dan 1 kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalau yang A, tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam. Sesuai apa tidak dengan bacaan? Tidak. Iya. Kemudian yang B, tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas. Ada tadi, tidur cukup, imunitas meningkat ada. Yang C, tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Ada nggak penyakit? Bahas penyakit di bacaan itu? Tidak ada. Dan yang terakhir, yang D, tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Kan, yo, gak bangun tambah medeni ya. Yang sering bangun itu yang nggak bagus. Tapi kalau bangun sekali, misalnya ngelilir, dicokot nyamuk, nah itu biasa. Tapi kalau nggak bangun-bangun itu tambah bahaya. Bablasan.
Ya, Nggak oke. salah. Salah tahajud lah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, nah di sini Pak Ajar punya paragraf lagi. Silakan disimak baik-baik. Dan jawabannya anak-anak tulis di buku tulis. Pak Ajar bantu bacakan ya. Mungkin yang lain fokus apa namanya? Fokus membaca atau menulis kesimpulan. Nah, ini Pak Ajar bantu bacakan. Limbah atau hasil buangan kapal sering menimbulkan masalah yang sangat serius bagi biota laut. Belum lagi ulah penumpang yang membuang sampah sembarangan ke laut. Mereka tidak menghiraukan pengaruh sampah-sampah dan gas buang tersebut terhadap kehidupan laut. Padahal mereka tahu bahwa laut juga merupakan sumber penghidupan nelayan, ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya akan pergi ke laut yang lebih dalam. Lebih parah lagi, ada beberapa yang mati karena pencemaran laut tersebut. Oke, pertama tentukan dulu kalimat utamanya. Sudah jelas itu. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Oke, habis itu kamu tulis digabung ya, 2 kalimat jadi 1. Sudah? Belum, Pak. Ya wes, silakan. Masalahnya apa dulu? Penyebabnya itu apa? Kemudian dampaknya apa? Itu aja cara membuat kesimpulan. Masalahnya kan limbah atau hasil buangan kapal. Kemudian dampaknya itu apa? Nah, itu sudah jadi kesimpulan. Ya? 1 menit lagi ya? Belum? Sudah? Belum. Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Sudah jadi kesimpulan. Sudah ya? Ya wes, sudah. Kalau masih belum yakin kan nggak langsung dikumpulkan hari ini, nggak langsung dikumpulkan sekarang. Nah itu kamu screenshot aja dulu. Kalimatnya kamu screenshot. Bisa dikerjakan setelah ini. Dilanjutkan. Sudah screenshot semua? Nanti kalau masih belum berhasil screenshot, Pak Ajar kirimi lagi. Oke. Sekarang kita lanjutkan jawabannya, nanti dikirim. Oh, udah selesai ternyata. Ya, itu saja yang kita pelajari hari ini ya. Untuk mata pelajaran IPA, tadi kita sudah belajar tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan.
Kemudian untuk bahasa Indonesia, hari ini kita sudah mempelajari tentang cara menentukan kesimpulan paragraf. Ya. Ada yang ditanyakan terkait mata pelajaran hari ini? Tidak ada. Beneran? Paham kabeh berarti? Alhamdulillah. Ya, setelah itu anak-anak coba lihat buku LKS-nya. Halaman bahasa Indonesia, halaman berapa bahasa Indonesia tadi? Halaman 65. 65 bahasa Indonesia halaman 65. Kan ada 3 soal. Ada 3 soal ya. Nah, setelah ini itu juga dikerjakan. Kemudian untuk yang kelas 6C itu dikirimnya langsung ke Bu Mas Udah ya. Difoto dan dikirimkan langsung ke Bu Mas Udah. Untuk yang kelas 6A nanti langsung ke Pak Fajar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa berarti ya sekarang kita sudah selesai belajarnya. Ya, sebelum selesai Pak Jar mau absen dulu lagi, screenshot aja ya. Kan enak absennya. Pak Jar kan belum hafal benar untuk yang kelas 6C. Nah, untuk kelas 6A wis hafal kabeh insyaallah. Kan gak maskeran. Oke, 1 2 3 cheese. Oke, bagus. Terima kasih. Sekarang Pak Jar pimpin doa sebelum waktunya habis. Gesturing of praying. Of praying after study. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. The meaning of give me some knowledge. The mastery of understanding. Oke anak-anak, itu saja yang bisa Pak Fajar sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelas 6A jangan lupa besok ya, waktunya seperti biasa. Besok hari Sabtu, Pak Fajar tunggu di sekolah setelah ngaji sampai maksimal pukul 9. Mengumpulkan catatan selama 1 minggu. Itu saja yang bisa Pak Fajar sampaikan. Sekian. Assalamualaikum. 6A aja, ya 6C nggak usah didengarkan yang tadi. Bisa ya? Cukup? Ya wis. Kalau masih kangen tak biarkan terus sampai jam 12 nanti. Udah ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.